Kita mengawali dengan pertanyaan, apakah Turki merupakan senjata rahasia dari Rusia? Ketika Swedia dan Finlandia melihat agresi militer Rusia ke Ukraina, di mana mereka menganggap Rusia bisa melakukan hal yang sama atas negara mereka, Swedia dan Finlandia, keduanya yang selama ini adalah negara netral, memutuskan bergabung dengan NATO. Fakta pertahanan untuk melindungi mereka dari serangan Rusia. Kemudian Turki menolak aplikasi lamaran Swedia dan Finlandia tersebut. Ada apa? Sahabat, video kali ini adalah tentang peran Turki dan menjawab pertanyaan mengapa ada yang namanya Fakta Pertahanan tersebut. Sebuah kekuatan bersama yang dibangun untuk tujuan pertahanan atau militer. Namun, di ujungnya, anggota tersebut akan menjadi korban ekonomi setidaknya memodali persenjataan perang yang diproduksi oleh negara kuat penyokong fakta tadi. Kita pasti mengenal yang namanya NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Kita juga mengenal Quad atau Quadrilateral, kekuatan 4 negara yang membendung Tiongkok, yaitu India, Australia, Jepang, dan Amerika. Kita juga mengenal AUKUS, Australia, Amerika, Inggris, juga dibangun untuk membendung Tiongkok. Sebagai catatan, fakta pertahanan harus ada musuhnya. Kemudian SEATO, fakta pertahanan di ASEAN yang musuhnya adalah komunis. SEATO anti komunis. Fakta Warsawa adalah blok Soviet yang disebut juga blok Timur, dibangun untuk melawan blok Barat sekutu, yaitu NATO. Semua fakta pertahanan tersebut pasti ada Amerikanya atau pasti diarahkan ke pro Amerika. Kemudian di tahun 2013 ada tantangan baru bagi pemegang hegemoni dunia, yaitu Amerika dan sekutu Barat ini. Dan untuk memahami hal ini, kita harus lebih paham tentang cara bernegara. Apa yang terjadi di tahun 2013 tersebut, yaitu Tiongkok di bawah Xi Jinping membuat inisiasi yang namanya Belt and Road Initiative atau BRI, yaitu sebuah jalan distribusi produk Tiongkok yang semuanya akan diikat di belt ke Beijing yang akan menjadi pusat dunia perdagangan. Gerakan tersebut non-militer kesannya, namun bagi pengamat pertahanan atau pejabat negara yang paham kedaulatan negaranya, ancaman militer adalah salah satu dari ancaman pertahanan. Sementara ancaman pertahanan bukan hanya militer, ancaman ekonomi juga merupakan ancaman yang berbahaya pada kedaulatan bernegara. Sebagai ilustrasi, kita masuk ke dunia bisnis dulu untuk memahami ancaman ekonomi melalui economic warfare. Katakan kita ambil contoh tentang Coca-Cola atau produk dalam negeri aja deh, teh botol. Ini hanya ilustrasi ya. Sahabat ingat ya, ini hanya simulasi agar memudahkan pemahaman pelajaran bernegara. Teh botol menjual di eceran, harga kita ilustrasikan adalah Rp1.000 per botol. Di mana para reseller, toko, belinya sekitar Rp800 per botol. Lalu masuklah kompetitor, katakanlah namanya teh 10 tang yang menjual harga pasaran sekitar Rp900 dan harga toko belinya Rp700. Karena rasa sama, harga murah, pembeli belok ke teh 10 tang. Apa yang dilakukan teh botol kemudian? Dia turunkan harga teh botol di reseller ke Rp600 dan reseller akhirnya beli lagi teh botol dan teh botol dijual Rp800 di retail umum. Teh 10 tang nggak bisa jual di harga Rp600 ke reseller dan menurunkan harga Rp700 ke publik. Bangkrut pastinya. Dengan harga Rp900 pun teh 10 tang nggak ada yang beli. Bangkrut juga. Itulah strategi dagang mematikan kompetitor ala teh botol. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Kembali ke obor Tiongkok. Ini misalnya ya, sekali lagi. Misalnya loh ya, katakan harga pupuk di Indonesia, pupuk buatan dalam negeri Indonesia adalah Rp50.000 per kilo. Tiongkok bisa loh kirim pupuk harganya cuma Rp30.000 per kilonya. Sehingga pejabat yang mental dagang bisa mengimpor dengan alasan lebih murah harga pupuk Tiongkok tersebut. Efeknya pabrik pupuk di Indonesia tidak ada yang beli dan bangkrut. Walau lebih murah, namun kalau kacamata pejabat yang paham bernegara, maka lebih baik ditingkatkan produksinya, impor pupuk tetap dilarang. Atau boleh impor tapi kenakan pajak tinggi agar harga lokal tetap lebih murah. Jika pabrik garmen tutup, pabrik pupuk tutup, petani bawang tidak mau menanam bawang karena merugi. Itu strategi negara pejabatnya yang salah. Karena alasan murah, impor tadi ternyata mematikan produsen sebuah negara. Itulah mengapa kalau paham bernegara, melihat strategi obor Tiongkok, bermitra dengan Tiongkok adalah nation threat, ancaman negara secara ekonomi. Tapi kalau atas nama membangun, atas nama nggak punya uang negaranya, hanya Tiongkok yang bisa kasih bantuan uang, hanya Tiongkok yang punya tenaga SDM, hanya Tiongkok yang punya teknologi, dan yang berbicara adalah pejabat yang sangat meyakinkan cara bicaranya, banyak
Jangankan pejabat puncak, rakyat pun jadi terpesona, lupa akan nation threat, kehati-hatian nasional, dan ini harus terus diingatkan. Sekali lagi, kita hanya ingatkan karena banyak negara sudah menjadi bermasalah dengan strategi obor ini, seperti Bangladesh, Pakistan, Kenya, Zimbabwe, Uganda. Salah satunya itu adalah negara-negara contohnya. Dan ada lagi laporan tertulis dari Carmen Reinhardt dari University of Harvard di tahun 2020. Secara keseluruhan, studi ini meneliti 2.000 pinjaman Tiongkok kepada 152 negara dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Tercatat sejak tahun 2017 saja ada 50 negara berkembang yang terus menambah utang dari Tiongkok. Negara yang lebih maju berutang ke Tiongkok lewat surat hutang negara atau sovereign bond. Sementara negara yang berpenghasilan rendah biasanya mendapat utang langsung dari BUMN Tiongkok seperti China Development Bank dan kemudian juga Export-Import Bank of China. Jadi apapun itu, kita harus waspada pada serangan kedaulatan negara. Kembali ke Turki yang menolak Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO, menarik dibahas sehingga menjadi pelajaran kita akan apa itu fakta ekonomi dan apa itu fakta pertahanan. Kita semua terinformasi akan ancaman Rusia kepada banyak negara untuk stay netral. Jangan ikut-ikutan bantu Ukraina atau jadi anggota NATO. Menambah kekuatan sekutu untuk menjadikan Amerika polisi dunia. Namun Swedia dan Finlandia terus digosok Amerika yang akhirnya pivot, pindah ke NATO. Lalu Turki dengan berani menentang keputusan Swedia dan Finlandia dengan tidak menandatangani surat persetujuan. Turki adalah salah satu anggota NATO di mana ada peraturan bahwa sebuah resolusi baru keluar ketika semua menyetujui, 100% anggota menyetujui. Dari 30 negara member NATO saat ini, semuanya punya hak veto. Turki salah satunya, dan Turki tidak tanda tangani aplikasi Swedia dan Finlandia untuk jadi anggota NATO sehingga resolusi tidak pernah bisa dijalankan. Turki bukan saja memveto, tapi Erdogan terang-terangan mengajak anggota lain NATO memveto Swedia dan Finlandia. Turki mengatakan Swedia dan Finlandia mendukung pemberontakan Kurdi di perbatasan Turki. Namun pengamat intelijen pertahanan lebih melihat hutang budi Erdogan ke Putin. Ankara punya hutang banyak ke Moskow. Salah satu hutang budi Erdogan adalah dibocorkannya rencana kudeta di Turki yang akan menggulingkan Erdogan oleh CIA yang membuat 2.000 orang ditangkap yang anti Erdogan tersebut. CIA akan menggulingkan Erdogan karena Turki membeli minyak ISIS dan menjual sebagiannya ke Tiongkok. Rumit memang bernegara itu. Kita harus memahami langkah Turki dari kacamata bernegaranya Erdogan. Semoga manfaat.